banget pemandangannya. Tuh kan? Kak, ini nih aku mau tanya. Iya. Kayaknya kalau kemarin itu bulan K3 ya, kayak di tanggal 12 Januari, kalau nggak sampai 12 Februari itu. Betul Kak. Jadi tanggal 12 Januari sampai 12 Februari 2026 ini baru diperingati sebagai bulan K3 nasional. Oh, Kak, sebelumnya apa sih itu K3 kalau boleh tahu? Oke, nah kita sedikit ngobrol-ngobrol tentang K3 ya. Oke. Jadi K3 itu adalah, kepanjangannya tahu nggak Kak? Belum. Oke, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, K3 rumah sakit ini bahwa setiap institusi itu sudah wajib menjalankan K3. Nah, di rumah sakit kita sendiri sudah ada permennya ya Kak ya. Permen itu Permenkes. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016 yang mengatur tentang K3 rumah sakit. Nah, apa sih K3 rumah sakit? Adalah suatu kegiatan atau upaya untuk melindungi segenap yang ada di rumah sakit, mulai dari pengunjung, sumber daya manusia di rumah sakit, staf, pasien, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Gitu. Terus kalau di rumah sakit sendiri tuh udah ada jalanin program apa sih Kak untuk K3-nya sendiri? Oke, untuk pelaksanaan program ya Kak ya. Kayak di K3 itu ada 6 program utama Kak yang kita jalankan. Nah, misalnya nanti kita lihat, nanti kita sambil jalan ya Kak ya. Ada kayak jalur evakuasi, mana ya, nanti kita jalan. Yang pertama itu ada di bidang keamanan dan keselamatan rumah sakit. Nah, itu mencakup misalnya adanya pemasangan CCTV, pemasangan kayak tanda jalur evakuasi, itu nanti kita lihat ya. Terus adanya kayak Pak Satpam gitu ya, petugas keamanan. Nah, itu untuk bagaimana menjamin keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Terus ada program tentang pencegahan dari kebakaran. Nah, itu juga maka di rumah sakit sudah berupaya nih Kak. Kita nanti lihat ya Kak ya, ada namanya APAR. Nah, itu menarik. Betul, salah satu upaya gitu untuk mencegah terjadinya kebakaran ya, dengan kita rumah sakit menyediakan APAR di setiap unit kerja. APAR itu alat pemadam api ringan. Oke, nanti kita tunjukkan ya Kak ya. Baik-baik Kak. Oke. Kak, nah ini kita ke salah satu ruangan ya, contohnya ya. Kita lihat kan, nah ini bagaimana APAR di tiap ruangan. Jadi ini contohnya Kak di ruangan VIP. Oke, kita di sini ada mempunyai 2 APAR di lantai bawah. Kakak sudah tahu cara menggunakannya? Belum Kak, terus gimana sih cara gunain buat APAR ini? Oke, langsung aja ya kita praktek ya. Ini kita letakkan bawah dulu. Nah, ini namanya APAR, alat pemadam api ringan. Oke. Nah, di ini ada kartu peliharaannya Kak. Jadi di sini kami tugas K3 juga kerjasama dengan ruangan untuk mengecek tiap bulan itu secara rutin tentang ini kebersihannya, tentang tempatnya sesuai atau tidak, terus isinya, kadaluarsanya itu tetap kita pantau. Berarti tetap dipantau terus ya Kak ya untuk kadaluarsa dan kondisinya sendiri. Betul. Ini sudah kita isi ulang ya Kak ya. Ini bisa kita lihat. Ini tanggal 3 bulan 12 2025. Ini baru kita isi ulang Kak. Nah, expire-nya itu sekitar setahun. Jadi tanggal 3 bulan 12 2026 tahun ini baru harus diisi ulang kembali. Baik. Ini kita bisa baca di sini Kak. Ini ada isinya adalah powder. Jadi kayak serbuk bedak gitu ya. Ini yang 3 kilo. Jadi di hampir rata-rata sih tiap ruangan itu kebanyakan yang 3 kilo. Tapi ada juga yang 5 kilo, yang 9 kilo. Nah, yang perlu kita lihat juga ini Kak. Ini ada di hijau, artinya ada terisi. Ini jarum indikatornya. Kalau merah itu artinya kosong, kalau yang hijau ini artinya berisi. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan cara penggunaannya ya Kak ya. Baik Kak. Ya tahu. Ingat aja kita TATS. TATS. Tarik, arahkan, tekan, sapukan. Nah, kalau misalnya tarik saat misalnya terjadi kebakaran, kita ada melihat titik api ada di mana, kita ambil apa? Ambilnya pakai gini ya Kak. Pakai satu tangan ya? Satu tangan bisa. Nah, ini yang pertama adalah TATS, tarik. Jadi kalau ini artinya segel, dia artinya masih baru, belum pernah digunakan. Jadi kita tarik ini. Nah, arahkan itu, ini kita cek dulu ini. Tangan kita nanti ada di sini ya.
tarik, arahkan. Ini bisa kita untuk dengan mengetes. Gini, jadi artinya ada asap serbuk keluar gitu. Arahkan, tekan. Nah tadi ya, tarik, arahkan, tekan. Sekali aja untuk ngetes dulu, baru kita angkat, kita bawa ke titik api sekitar 1-2 meter, disapukan dari kiri ke kanan. Ini terus kita pegang gitu. Jadi TATS. Apakah itu Kak? Tekan, Tarik. tarik, Oke. tarik, arahkan, tekan dan sapukan. Sapukan. Sip. Itu minimal itu Untuk aja sih. arahnya itu sendiri seperti apa Kak? Arah itu misalnya itu kita hanya untuk mengetes dulu. Arahkan ke bawah dulu untuk tekan. Kita mengetes adakah isi powdernya gitu. Kan itu jam indikatornya hijau, tapi kadang ada takutnya tertulis ada, nggak tahu saat kita tes tekan itu nggak ada isinya gitu. Jadi harus dipastikan ini ada isinya dulu. Sip, oke. Kita kemana lagi ya Kak ya? Ini kayaknya tadi kan saya lihat tuh Kak, kalau misalnya di step sini tuh ada kayak jalur evakuasi, Oke, terus betul. kayak ada denah-denah gitu. Itu tuh apa sih Kak gunanya? Oke, untuk jalur evakuasi penunjuk arah ya. Nah. Oke, nanti kita lihat ke arah sana ya Kak ya. Oke, baik. Sip. Oke. Kak, bentar lagi nanti kita ke arah IGD, arah apotek rawat inap ya. Di situ nanti saya tunjukkan Oke. denah ya. Denah rumah sakit yang di situ ada jalur evakuasinya. Cakep ya Kak? Cakep banget Kak. Masya Allah. Oke, nah ini dia Kak. Nah, Ini tim K3 buat Kak, ini namanya denah jalur evakuasi Rumah Sakit Umum Dr. Agus Jam Ketapang. Jadi di sini kami ada membuat di 5 titik ya Kak ya. Nah ini yang ada di titik kita, nih Kakak berada di sini misalnya ini. Jadi kita lihat keterangannya di sini, lokasi Anda saat ini. Jadi kita ada berada di mau ke arah poli ya, poli rawat inap. Nah yang ini gedung komite, IGD kan, nah sebelah sana IGD. Nah di sini nanti pengunjung rumah sakit dapat melihat ini, apalagi yang baru pertama kali berkunjung ke rumah sakit, dia bisa melihat ini. Ini yang tanda merah adalah disebut jalur evakuasi. Jadi kalau misalnya kita nauzubillah ya Kak ya, iya. terjadi kebakaran, hal yang tidak diinginkan. Nah, pengunjung dan staf rumah sakit itu diharapkan mengikuti jalur evakuasi ini. Jadi rumah sakit kita ada titik kumpul nih Kak. Titik kumpul kita ada di 3 lokasi. Mana aja tuh Kak? Nah, yang pertama ini ada di depan poli ya Kak, poli rawat jalan ya. Habis itu yang ini titik kumpul yang depan IGD. Yang di sana. Yang di depan sana. Oke. Iya. Terus ini ada titik kumpul yang arah dekat musola. Jadi kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, kita semua diarahkan ke arah sana. Jadi ikuti ini aja. Gitu. Berarti ada 3 titik kumpul ya kayak yang ada di rumah sakit ini. Iya, betul. Nah, di sini sebenarnya ada hidran juga Kak di rumah sakit. Dia itu ada di sebelah sana. Ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya resiko kebakaran ya. Baik Kak, di titik kumpul ini tuh kan ada denahnya Kak. Emang ada tanda-tanda jalur evakuasinya ya Kak? Ada. Di tempat itu kita pasang kayak papan dan tulisannya titik kumpul. Gitu. Oke, baik. Oke, sementara ini sih Kak yang terkait keselamatan keamanan maupun resiko kebakaran ya. Program risiko kebakaran. Berarti Masih ada program yang lain sih Kak di K3. Kak. Oke, misalnya di tentang limbah, penanganan limbah D3 itu ada, jadi ada petugas kita yang di IPAL, namanya rumah sakit ya. Terus ada tentang bencana, jadi bencana ini termasuk yang kebakaran itu tadi. Terus yang terakhir itu tentang kesehatan kerja, program di kesehatan kerja misalnya dengan screening. Kita tahun kemarin itu seperti ngasih vaksinasi hepatitis B untuk staf. Nah, itu salah satu program yang telah dilakukan oleh tim K3 Rumah Sakit. Berarti banyak sekali ya Kak program dari K3-nya sendiri di rumah sakit ini. Lumayan, alhamdulillah sudah berjalan ya. Kita tetap terus mengupayakan ya Kak ya. Semua staf kita aman, selamat dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Sedikit informasinya tuh sangat berguna dan menarik sekali Kak. Amin, semoga bermanfaat. Teman-teman semua sehat, selamat lah, kita selamat bekerja di sini.
datang dalam keadaan selamat, pulang ataupun nanti saat pensiun berapa tahun lagi kita tetap kondisi aman, selamat, dan semua pengunjung rumah sakit juga terhindar dari yang namanya kecelakaan di rumah sakit maupun penyakit di rumah sakit. Gitu, Kak. Terima kasih Kak atas Sama-sama. informasinya. Iya. Halo Sobat Sehat RSUD Dr. Agus Jam Ketapang. Bersama saya Diana Sterina Perwira Utami sebagai anggota PKRS, dan sebelah saya Wahyuni, Ketua K3 Rumah Sakit Agus Jam Ketapang. Semoga video yang telah kalian saksikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.